Puji Tuhan, kita masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah walaupun ya secara online. Dan untuk memulai ibadah kita pada hari ini, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Dalam sepekan terakhir ini ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami begitu banyak hal yang baik ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri ya Tuhan untuk beribadah. Biarlah kiranya Engkau berkati ya Tuhan kegiatan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan juga kiranya Tuhan, walaupun kami terpisah jarak ya Tuhan, tapi biarlah kami bersekutu bersahati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Panggilan berbakti kita pada saat ini diambil dari Mazmur yang ke-100 ayatnya yang keempat. Mazmur ke-100 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dan untuk memulai kita akan mengangkat satu pujian. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Ada di pihak kita, Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Selamanya Tuhan, kau sanggup. Selamanya Tuhan, kau sanggup. Oh. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan mengangkat sebuah pujian, nyanyi dan bersoraklah. Kita akan mengangkat pujian ini dengan hati penuh penyembahan. Yesusku, setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
penghibur dan pelindung. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita akan angkat pujian ini, kita katakan penghibur dan pelindung. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Maleber. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita menghadap kehadirat Tuhan sebelum kami melanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus,
pada kesempatan pagi yang indah Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh ibadah secara online di pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan berkati kami semua, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Maleber yang saat ini ada di rumah masing-masing ataupun di mana mereka berada. Biar Tuhan akan berkati, dan kami juga terus berdoa juga untuk para pelayan Tuhan yang sedang melayani dan juga alat-alat yang dipakai untuk pelayanan pada pagi hari ini. Biar Tuhan akan berkati sehingga ibadah pagi ini berjalan dengan lancar oleh karena pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus kami sampaikan doa dan ucapan syukur. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seluruh jemaat Gereja Maleber, tema khotbah pada bulan September sekarang sudah menginjak ke minggu yang kedua, yaitu bersekutu dalam keluarga Allah. Kita akan membuka di dalam Alkitab kita. Kita akan buka dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan dan juga jemaat yang dimuliakan di dalam Tuhan, kalau kita membahas tentang keluarga, tidak terlepas dari penciptaan Allah. Allah menciptakan manusia atau keluarga dengan tujuan supaya Allah dapat berkomunikasi dan juga dapat bersekutu dan juga dapat bersama-sama dengan umatnya menjadi keluarga Allah. Namun manusia seringkali gagal di dalam mentaati segala perintah atau segala ketaatan yang telah Tuhan tetapkan. Ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan juga untuk menjaganya, dan diperintahkan oleh Tuhan Allah supaya menjaga di situ. Namun Bapak Adam dan Hawa, Ibu Hawa, tidak setia oleh firman Tuhan, dan dia jatuh di dalam dosa oleh karena si ular yang membuat mereka menjadi jatuh di dalam dosa. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun demikian, Tuhan tetap memberikan
satu kesempatan, yaitu Tuhan akan memulihkan manusia atau hubungan manusia atau relasi manusia dengan Allah atau relasi keluarga-keluarga kita dengan Allah. Nah, bagaimana komunikasi atau relasi kita dengan Allah? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, dengan Tuhan yang berjanji, yaitu tentang bagaimana manusia atau Tuhan berhubungan kembali dengan Allah oleh karena dosa yang sudah diputus atau dosa yang memutuskan hubungan antara manusia dengan Allah. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya pasal yang 9 ayat yang ke-5 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan dan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa, Tuhan Allah menjanjikan kepada umatnya, memberikan Raja damai untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah? Atau bagaimana untuk memulihkan komunikasi antara Allah dan manusia? Ada satu ayat yang bisa kita pakai untuk menjelaskan atau untuk kita boleh belajar, yaitu dalam kitab Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-15, yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Satu ayat ada tiga bab atau tiga pokok yang bisa kita garis bawahi, yaitu yang pertama adalah kata hadir, kata kerja yaitu hadir. Yang kedua adalah menjadi Allahmu, dan yang ketiga adalah menjadi umatku. Yang pertama kita akan bahas adalah perlunya kehadiran Allah dalam keluarga. Jadi untuk memulihkan hubungan antara manusia dan Allah, yaitu perlunya kehadiran Allah dalam keluarga. Yang pertama melalui persekutuan keluarga, yaitu di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan Matius 18 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita yakini bahwa firman Tuhan ini menjanjikan buat kita, atau janji Tuhan yang luar biasa buat kita, yaitu untuk mau dipulihkan hubungan antara manusia dan Allah, yaitu adanya kehadiran Allah. Janjinya adalah di mana
2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa yang Tuhan buat kita, yang Tuhan berkarya buat kita. Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua adalah melalui doa. Bagaimana doa bisa menghadirkan Tuhan atau memulihkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yaitu di dalam Matius pasal 21 ayat 22, saya akan membacakan di Matius pasal 21 ayat yang ke-22, yang bunyinya demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Jadi ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan dan penuh keyakinan, meminta supaya Tuhan beserta kita, supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Allah, Tuhan akan memberikan jawaban yang luar biasa. Karena janji Tuhan bisa kita minta, yaitu dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Kemudian yang selanjutnya udah barang tentu jelas, yaitu membaca firman Tuhan. Kemudian mencari kebenaran firman Tuhan. Nah, mencari kebenaran firman Tuhan ada satu harapan, yaitu di mana ada anggota gereja atau di mana ada jemaat, di sana ada kebenaran. Ini yang harus digarisbawahi oleh Bapak Ibu dan saudara sekalian, supaya di mana kita ada, di situ ada kebenaran. Karena apa? Karena kita selalu membaca firman Tuhan. Kita selalu mencari kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan itu. Nah, ini adalah satu fungsi ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita untuk memulihkan hubungan kita, yaitu hubungan keluarga dengan Allah. Yaitu yang pertama melalui persekutuan, yang kedua melalui doa, yang ketiga membaca firman Tuhan, yang keempat mencari kebenaran firman Tuhan. Ada satu hasil yang luar biasa, yaitu di mana ada anggota gereja atau anggota jemaat, di sana ada kebenaran. Itu yang boleh kita menjadi satu harapan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah berkat daripada pemulihan. Pasti ada berkat pemulihan itu, yaitu kita buka di dalam Perjanjian Lama di kitab Mazmur pasal 128, Mazmur pasal 128 ayat yang ke 1 sampai yang ke-6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem menurut kehidupan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Kemudian yang
kedua adalah adanya penguasaan Allah di dalam keluarga. Kalau tadi yang pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah penguasaan Allah dalam keluarga. Jadi keluarga atau jemaat-jemaat kita atau secara pribadi individu itu harus ada di dalam kuasa Allah. Kenapa demikian? Kalau kita tidak ada dalam kuasa Allah, iblis selalu mengintai kita untuk menjatuhkan. Jadi kita harus ada di dalam kuasa Allah. Nah, dalam perjanjian lama tadi, di dalam Kejadian, Adam dan Hawa ketika ada ditempatkan di Taman Eden, dia seolah-olah lepas dari kuasaan Allah. Dia mencari kesenangannya sendiri. Dia melihat pohon itu dan buahnya menarik hati, dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Malabar, saya yakin bahwa kita semua ada dalam kuasa Allah. Kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal yang 20, pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang 10. Kita akan baca Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Jadi ketika kita ada dalam kuasa Allah, tidak ada siapapun yang bisa merebut dari tangan Yesus, bahkan dari tangan Allah Bapa. Ini adalah satu janji yang luar biasa yang diberikan dari Tuhan buat kita, yaitu ketika kita ada di dalam kekuasaan Allah. Nah, seringkali bukan kekuasaan Allah yang lepas dari kita, tapi kita yang kadang-kadang ingin keluar dari kuasa Allah itu, ingin mencari sesuatu di luar. Namun Bapak yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ada di dalam tangan Tuhan dan kuasa Tuhan kita bisa berkarya bersama Tuhan. Kemudian yang ketiga, yaitu dari Imamat pasal yang ke-26 ayat 12 tadi, yang ketiga adalah menjadi milik Allah. Menjadi milik Allah ini, kalau kita mempunyai sesuatu yang didapat dari karya sesuatu, atau dari menjual, atau dari kita membeli atau sebagainya, nah kita memiliki sesuatu. Nah, demikian juga kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah. Nah, kalau kita memiliki Allah, berarti bukan saja dengan harga yang cuma-cuma, tapi berarti dengan harga yang luar biasa. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 19 dan 20, saya akan membacakan dari 1 Petrus pasal yang ke-10 ayat yang ke
Ya, intinya begini. Jadi sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sudah ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus ayat pasal yang pertama ayat 18 dan 19, maaf agak 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi kita bukan ditebus dengan harga yang murah, tapi dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus yang ditebus, yang dikorbankan di kayu salib buat menebus dosa semua manusia yang percaya kepada Dia, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang telah ditebus. Oleh karena itu kita memiliki Allah. Karena kita sudah ditebus, kita memiliki Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah senantiasa menjaga kondisi rohani dalam doa. Senantiasa menjaga kondisi rohani di dalam doa. Itu kita akan baca di dalam Lukas 21. Lukas 21 ayat yang 34. Kita akan baca. Saya akan membacanya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab dia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri dan di hadapan Anak Manusia. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi yang selanjutnya, yang kedua, kita harus berjaga-jaga di dalam doa supaya kita beroleh kekuatan yang dimiliki atau yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu hidup kudus, dan harus bersungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Allah. Hidup kudus bagi Allah dan sungguh-sungguh hidup berkenan pada Allah. Kita akan buka 1 Tesalonika ayat yang 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Itu pesan Tuhan untuk kita, yaitu akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihati kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya
lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi bagaimana Tuhan Allah bisa ada di dalam kehidupan kita, atau boleh menjadi jembatan buat kita, yaitu yang pertama, kita memerlukan kehadiran Tuhan. Yang kedua, perlunya kuasa Allah. Dan yang ketiga, perlunya memiliki Allah. Nah, ketiga hal ini adalah paling tidak yang mestinya kita menjadi keluarga Allah yang harus kita miliki dan juga harus kita jalani, sehingga Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu menguasai kehidupan kita, dan Tuhan memiliki kita, sehingga kita ada di dalam tangan Tuhan untuk berkarya bersama Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menerangi dalam kehidupan kami dan memberikan kekuatan buat kehidupan kami, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Malaiber ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar gereja, biarlah mereka juga mendapatkan berkat dari Gereja Baptis Malaiber secara rohani ya Tuhan, sehingga mereka diterangi dengan firman-Mu, sehingga mereka boleh menerima akan Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 yang belum mereda ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan memberikan kewaspadaan buat kita semua sebagai jemaat-Mu di Gereja Baptis Malaiber, juga sebagai bangsa dan negara Indonesia ini, sehingga kita boleh terlepas dan juga pandemi ini boleh hilang daripada kehidupan kita semua ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan akan memberkati. Pulanglah ke rumah-Mu kepada orang-orang sekampung-Mu, dan beritakanlah berita sukacita yang ada dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pak Supri atas firman Tuhannya pada hari ini. Dan untuk mengamini firman Tuhan tersebut, mari kita akan angkat satu pujian, Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberi
tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan seluruh jemaat Gereja Baptis Maleber, mari kita berdiri dan tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan untuk pimpinan-Mu ya Tuhan dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena semua acara dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, oleh karena pimpinan-Mu, dan kami bersyukur untuk hal ini ya Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Maleber ya Tuhan. Kami mendoakan seluruh jemaatnya, bila Tuhan akan berkati. Kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan yang masih bersekolah, bila Tuhan akan pimpin, akan sertai. Kami juga berdoa untuk yang sudah selesai, yang mencari pekerjaan, biar Tuhan akan buka pintu selebar-lebarnya Tuhan untuk mencari pekerjaan buat mereka, biar Tuhan akan pimpin, akan sertai. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat kami yang sudah mempunyai pekerjaan, biar Tuhan akan pimpin juga, memberikan kesetiaan, memberikan kejujuran, juga memberikan kepribadian yang baik ya Tuhan, sehingga boleh memuliakan Tuhan di mana mereka bekerja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dan juga jemaat kami yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, ya Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan sembuhkan sehingga boleh beraktivitas dengan baik ya Tuhan, tidak terhalang oleh suatu apapun ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang-orang di sekeliling gereja ini Tuhan, kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau juga berikan kuasa-Mu sehingga mereka boleh mengenal Tuhan, boleh mengenal kebenaran melalui firman Tuhan lewat gereja-Mu, Gereja Baptis Maleber ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah setempat, baik RT, RW sampai kepada Presiden dan menteri-menterinya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan akan pimpin dan sertai, Tuhan akan berikan hikmat sehingga boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan kebijaksanaan dan juga dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan suatu keadilan dan juga boleh merasakan negara ini menjadi tentram, sehat, baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan, kesehatan yang saat ini ya Tuhan, negara kami sedang dilanda pandemi COVID-19, kami serahkan dalam tangan-Mu. Jelas Tuhan akan
pulihkan negara kami ini dari pandeminya Tuhan. Sudah banyak orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai menjadi korban dan juga gugur dalam pelaksanaan tugas melalui para dokter dan juga perawat yang sudah mendahului kita. Kami serahkan dalam tangan Tuhan oleh karena karyanya yang sudah menyelamatkan banyak orang. Namun Tuhan berkehendak lain dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terutama juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini terganggu setan oleh karena COVID-19 ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dan Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kesembuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk keperluan gereja kami yang saat ini kami terus bergumul dan kami terus merenungkan dan merindukan Tuhan, seorang hamba Tuhan, gembala sidang yang terus kami nantikan ya Tuhan. Ya Tuhan akan kirimkan seorang gembala sidang ke dalam gereja Baptis Nusa Maleber sehingga boleh mengembalakan seluruh jemaatnya Tuhan. Kami serahkan segenap panitia mimbar yang terus berusaha, terus berdoa dan minta pimpinan-Mu dengan karya-Mu, biarlah kami boleh mendapatkannya Tuhan, minta petunjuk Tuhan, dan kami terus mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk segenap panitia perancang ya Tuhan yang mempersiapkan segala keperluan gereja kami ya Tuhan untuk memperlengkapi seorang hamba Tuhan nantinya Tuhan, khususnya peralatan-peralatan kendaraan dan juga yang lain-lain pastori ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang Engkau akan berkati, Engkau akan siapkan semuanya Tuhan lewat hamba-Mu segenap panitia perancang ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan semuanya ini Tuhan, seluruh doa syafaat kami, bila Tuhan akan berkati, Tuhan akan pimpin, akan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus ya Tuhan, kami sampaikan seluruh doa ini. Haleluya Tuhan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.